Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada, mari kita ambil sikap untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, Kau kami sembah. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang semulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali umat Tuhan nyanyikan pujian ini dari hati kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah
kami mau menyembah. Selagi kami ada, kami mau menyembah-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau menyembah-Mu. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau segalanya bagi kami. Kau tidak dapat tergantikan oleh apapun Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Kami sembah Kau, Yesus. Biarpun gunung-gunung meranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak pernah beranjak dariku. Jiwaku menyembah-Mu, jiwaku mengagumi-Mu, hatiku mencintai-Mu lebih dari segalanya. Orang hidup yang bisa bermaksud bagi-Mu, hanya orang yang hidup yang bisa bermaksud bagi-Mu. Selama ku hidup, ku mau bernyanyi lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Berikan suara saudara kepada Tuhan. Aku dengan darah-Mu ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Engkau, ku sembah yang terindah. Berikanku dengan darah-Mu, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini janji kami, kerinduan kami, bahwa seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh luar biasa, pengorbanan-Mu sungguh besar bagi kami, cinta-Mu sungguh besar bagi kami. Kau selamatkan kami, Kau ampuni segala pelanggaran kami, Kau tidak mengingat-ingat segala pelanggaran kami. Kami bersyukur kepadamu, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Bersama-sama dengan Tuhan kami dapat melakukan
perkara yang besar. Kiranya Kau berkenan atas ibadah kami ya Tuhan. Ini kami umat-Mu datang kepadamu menyembah-Mu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan akal budi kami. Sebab Engkau layak menerimanya. Sebab kemuliaan hanya layak bagimu. Sebab sembah hanya layak bagimu ya Tuhan. Biarlah dengan bersuka cita kami datang di hadirat-Mu, membawa korban syukur kami, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya bagimu segala pujian, syukur, hormat kami. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu lagi. Pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan ada bertata di atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian. Haleluya, gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak. Menerima segala kemuliaan, pujian yang terbaik hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, we give you glory, we give you honor. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Glory.
terima segala pujian kita, amin saudara. Sebab dia gunung batu keselamatan kita, dialah kota benteng kita, kau gunung batuku. Haleluya. Mari Bapak Ibu dengan semangat kita memuji Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Lagi Bapak Ibu sekali lagi nyanyikan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak aku ragu, jamin hidupku, kau keselamatanku, dan datang menerpa hidup kami, tetapi tangan-Mu tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kau yang menopang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu menopang kita saudara. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam pemuja.
bernapas memuji Tuhan. Walau badai datang menerpa hidup kita Bapak Ibu, tetapi tangan Tuhan menopang kita. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan takut saudaraku, Tuhan selalu menyertai kita. Dengan kasih Tuhan saya mau jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita boleh menyanyikan satu lagu Mazmur ini lagi. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Biarlah kita datang di tempat ini untuk membawa pujian kita kepada Tuhan saudara. Karena kita merindukan hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rinduku. Ku pandang tempat kudus-Mu, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolong. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Ya Tuhan Engkau Allah, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus, pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, yeah. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwa. Saya rindu mendengar suara jemaat Tuhan. Saudara saja katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari naikkan tangan kita kepada Tuhan. Lagi Bapak Ibu, dengan suara yang kencang, umat Tuhan yang cinta Tuhan, sekali lagi katakan, ku memuji Tuhan. Jiwaku melekat, ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, yeah. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolong kami. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepada. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, oh jiwa kami melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa kami rindu akan Engkau.
bagaikan tanah kering yang menantikan datangnya hujan. Demikian hati kami haus akan Engkau. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku ya Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Untuk lebih dekat padamu. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. begitupun jiwaku. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Kau pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tiada yang tersembunyi Suruh isi hatiku. hatiku Kau tahu,
yang dikasih Tuhan, Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kita, hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Dia tahu jika saudara sedang mengalami masalah pada saat ini. Dia tahu jika saudara sedang sakit pada saat ini. Dia tahu saudaraku, tanpa Tuhan saudara tidak mampu. Mari Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Artinya kita berserah kepada Tuhan dan berkata, di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau. Lebih dekat denganmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati. Hanya dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami sembah Kau, Yesus, kami sembah Kau. Yesus, kami tinggikan Engkau. Jiwa kami rindu kepadamu. Jiwa kami haus akan Engkau. Jiwa kami rindu kepadamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kau yang mengenal isi hati kami. Kami berserah kepadamu. Kami agungkan Engkau. Bahwa kami lebih dekat kepadamu. Bahwa kami lebih mengenal-Mu. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Dalam hadirat-Mu kami dibaharui. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Mengalirlah, mengalirlah menjamah setiap hati kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memulihkan kami, membangkitkan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk
untuk kebaikan-Mu. Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami bersyukur. Mulialah nama-Mu. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami berikan hati kami. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyata sekali lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup Amin. kami. Dan nyatakanlah jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ajari kami untuk memahami dengan benar firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu membukakan mata rohani kami, sehingga kami memahami dengan baik Tuhan kebenaran-Mu. Dan itu yang menuntun hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Sehingga semuanya kami sampai kepada maksud dan tujuan-Mu yang indah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi pada pagi hari ini atas kami semuanya. Tuhan Yesus, kami percaya ada kebebasan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan, bahkan ada kesembuhan Tuhan Amin. atas kami semuanya. Karena firman-Mu itu berkuasa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ajari kami semuanya. Dan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi Tuhan, berikan hamba-Mu Tuhan pewahyuan, dan ajari hamba-Mu hanya berbicara daripada firman-Mu saja Tuhan, sehingga semuanya kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu. Mari umat yang dikasihi Tuhan kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat pemimpin pujian, dancer, singer dan pemain musik. Luar biasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ya, karena Tuhan berjanji Dia bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita. Shalom, luar biasa ya. Walau di luar sana hujan ya. Ya, ada yang hujan, ada yang gerimis. Ya, tapi sejuk keadaannya, tapi kita semuanya memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, memiliki suatu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat beribadah buat Bapak Ibu juga yang ikut secara online. Dimanapun Bapak Ibu ikut beribadah.
bersama dengan kami dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan semua juga kita yang ada di sini, mari dapatkan ya mujizat saudara, mari dapatkan jawaban dalam hidup saudara. Mari buka hati pada firman Tuhan, ya biar semuanya kita dibebaskan dan semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Nah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan minggu yang lalu firman Tuhan tentang bebas dari kebohongan. Kolose pasal yang ketiga ayat 9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi saya percaya tiada dusta di antara kita. Amin. Ya, tiada lagi dusta di antara kita. Katakan dulu pada kiri kanan saudara, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, sudah kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu dusta atau bohong, yang berarti menyatakan sesuatu yang tidak benar, ya, atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Jadi berdusta atau berbohong itu tidak mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dari awal mula penciptaan dunia ini dimulai di Taman Eden. Kebohongan sudah mulai ada. Dan iblis adalah dalang ya dari kebohongan itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi kalau masih tetap masih bohong, dusta, iblis bapanya. Alkitab yang mengatakan demikian. Bapak Ibu, ya, karena iblis itu selalu memutarbalikkan kebenaran. Dia berkata, tentulah Allah berkata kepadamu, katanya kepada Hawa, bahwa semua buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Wah, Hawa menjawab, bukan semuanya, tetapi hanya buah di tengah-tengah pohon itu, di tengah-tengah taman itu yang tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami pasti mati. Tetapi iblis berbohong lagi, bukan mati, tetapi kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang benar. Diputar balikkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jangan beri telinga kepada perkataan-perkataan iblis yang memutarbalikkan kebenaran. Seolah-olah itu benar. Tetapi bukan itu firman Tuhan. Bukan itu kebenaran. Mari kita selalu berpegang kepada kebenaran. Amin. Dan mengapa kita tidak boleh berbohong? Sudah disampaikan kepada kita. Karena berbohong atau berdusta dilarang oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari Minggu yang lalu dalam Imamat 19 ayat 11, Keluaran 20 ayat 16, bahwa berdusta dan atau berbohong itu dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat benci kepada kebohongan. Dan dusta itu, kebohongan itu adalah kekejian bagi Allah. Bohong itu adalah dosa. Ada orang berkata, bagaimana dengan bohong untuk menyelamatkan diri sendiri? Ada satu bangsa, ya, dikala bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, namanya orang Gibeon. Mereka berpura-pura datang dari jauh sekali, pakai baju yang sudah compang-camping, bawa roti yang sudah kering, dan berkata kepada Joshua, kami datang dari jauh. Mereka berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Selamatkan mereka? Karena Gibeon mau mengikat janji. Karena Gideon mengikat janji, maaf saya saudaraku, Joshua mengikat janji kepada bangsa Gibeon. Mereka tidak ditumpas. Apa jadinya? Semua orang Gibeon jadi tukang belah kayu, jadi pengangkat air, jadi budaknya orang Israel. Jangan pakai ya bohong untuk menyelamatkan diri. Bohong itu tetap dosa, ada hukumannya. Jadi budak.
memang selamat, nggak ditumpas. Tetapi jadi budak. Karena bohong itu tetap dosa. Ayo Bapak Ibu, kita awas dalam hal ini. Ayo kita lepaskan karena kita hidup dalam perjanjian baru. Kalau selama ini kita hidup menyelamatkan diri dengan berbohong, ya bohong putih katanya ya. Bohong menyelamatkan diri, ayo bertobat. Mohon darah Yesus dan mohon kelepasan dari Tuhan. Sehingga saudara tidak tetap dalam perbudakan. Orang Gibeon itu apapun diperbuatnya tetap jadi tukang kayu. Tukang belah kayu orang Israel. Tukang angkat air bagi orang Israel. Apapun diperbuatnya. Karena mereka berbohong. Memang mereka tidak ditumpas. Ini contoh di Alkitab, karena ada yang bertanya demikian. Bapak Ibu, karena bohong itu tetap dosa. Karena dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 3, ayat yang ketiga berkata, karena perkataan dusta, tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong dan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Karena dosa dan karena perkataan dusta. Dalam ayat yang ketiga. Ayo, bohong itu atau dusta itu merintangi jawaban doa kita. Biarlah semuanya kita bebas, amin. Apa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan? Ada kebencian. Dan pasti ketahuan. Sekencang apapun kebohongan itu berlari, kebenaran pasti dapat mengejarnya. Orang Gibeon begitu rapi melakukan tipu daya, pendustaan, kebohongan kepada Yosua. Berapa saat kemudian ketahuan. Nggak ada bohong yang tidak ketahuan. Manusia mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan Allah tahu. Amin. Bapak Ibu, mari bebaslah dalam hal itu. Dan akibat kebohongan akan mendapat hukuman. Akan mendapat hukuman. Beberapa saat yang lalu kita dipertontonkan dengan kebohongan demi kebohongan. Orang-orang yang tidak kita sangka melakukannya. Tetapi ketahuan. Sehingga bohong yang satu ditutupi, diabaikan, ada kebohongan yang lain. Ayo Bapak Ibu, mari bebas dalam hal itu. Dan ada hukuman. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan tidak akan masuk surga kalau nggak langsung bertobat. Keluar dari kehidupan yang kekal. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 27 mengatakannya. Karena di surga nanti tidak akan masuk dusta. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ayo. Memang kita belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan, amin. Mari kita terus bertumbuh, mari kita terus berubah, mari kita terus membiarkan Roh Kudus membaharui kita, mengoreksi kita. Kalau kita masih tetap dalam kebohongan, ayo bertobat. Ayo bapak-bapak jujur sama istri saudara. Ayo ibu-ibu jujur sama suami saudara. Ayo anak-anak jujur kepada orang tua saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada suatu survei, penelitian. Bagaimana dusta ini menjadi cara hidup yang lazim dianut oleh kebanyakan orang. Hal biasa sama dia, berdusta. Menurut penelitian ini ada 91% ya dusta dalam hal-hal sepele. Sepele itu kan. Ayo makan, sudah makan saya. Udah makan tadi? Sudah. Ternyata belum. Sepele kelihatannya. Itu ada 91%. Dan 36%
dusta kepada hal-hal yang penting. Kenapa nggak kau kerjakan PR-mu? Pak, mati lampu di rumah kami. Penting itu PR. Tapi alasan mati lampu di rumahnya. Atau udah ketahuan tapi masih berbohong. 86% sering berdusta kepada orang-orang yang terdekat. Teman, abang kakak, suami istri. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayolah kita bebas dari hal ini. Karena dalam penelitian ini dikatakan, ini menjadi cara hidup yang lazim dianut oleh kebanyakan orang. Biarlah kita berbeda. Amin. Karena kita takut sama Tuhan. Karena kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kadang kita bernyanyi, menjadi seperti Kau Yesus. Yesus itu tidak pernah berbohong. Dan tidak ada kebohongan padanya. Biarlah kita berubah, amin. Dan bagaimana agar kita terhindar dari kebohongan atau dusta. Sudah disampaikan pada kita hari Minggu yang lalu. Yaitu membenci kebohongan tersebut. Pernah nggak saudara membenci seseorang? Jangankan lihat mukanya, lihat barangnya pun saudara gondok di dalam. Kalau dia punya sepeda motor, sepeda motor saya itu kan, iya kan? Kenapa? Karena benci. Demikian seharusnya kita benci kepada dusta. Amin. Dan mari penuhkan hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, jangan kebencian. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, jangan keinginan-keinginan dunia ini. Biar firman Tuhan memenuhkan hati kita. Itu yang pertama, benci kebohongan tersebut. Penuhi hati dengan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa supaya dihindarkan dari kebohongan. Ayo kita lihat sebentar Mazmur 119 ayat 29. Mazmur 119 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Tauratmu. Mohon kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah jalan dusta daripada aku. Ayo, kita jaga hidup kita. Amin. Tuhan pasti menolong. Dan yang ketiga, buang dusta. Saudara tahu buang? Yang selama ini saudara genggam, buang, jangan ambil lagi. Kalau saudara mungkin berkeringat, ya saudara pakai tisu melapnya, nggak kantongi kan, nggak bawa kemana-mana itu tisu. Saudara selesai, buang. Kenapa? Karena bau, kotor. Apalagi kalau saudara bersin, saudara tutupi dengan tisu, saudara buang segera. Demikian dusta itu kita buang. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, kita yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita hidup seperti Yesus hidup. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Ini bebas dari kebohongan bagian yang kedua. 1 Petrus 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa mau lebih baik kehidupannya di dunia ini dan mengalami hal-hal yang baik, mari kita lihat firman Tuhan ini ayat ke-10. 1, 2 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan kata lain, perkataan dusta. Hati-hati dengan bibir yang berdusta. Semua mau mencintai hidup,
Semua mau melihat hari-hari yang baik? Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Beberapa contoh orang-orang yang hidup dalam kebohongan atau dusta. Apa yang terjadi dalam hidupnya. Supaya ini jangan jadi dalam hidup kita. Supaya kita melihat, oh saudaraku, hari-hari yang baik sepanjang perjalanan kita menuju sorga yang kekal. Yang pertama, dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tidak kita baca ayat demi ayat, tetapi beberapa ayat akan kita lihat. Bagaimana contoh Kain. Dia berdusta. Dia bukan berdusta kepada manusia, dia berdusta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kain dan adiknya Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil ladangnya. Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Alkitab menuliskan bahwa persembahan Habel diterima Tuhan, disukai Tuhan. Persembahan Kain kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mukanya jadi muram. Ayo Bapak Ibu, kalau seseorang lebih besar kasih karunia dalam hidupnya, lebih berhasil dia, lebih diberkati dia, gak usah cemburu. Amin. Kain ini muram mukanya. Bahkan dalam Kejadian 4 ayat 6 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati-hati, panas hati bisa membunuh orang lain. Bahkan Alkitab berkata, membenci itu sudah sama dengan membunuh. Kain ini panas hatinya. Dan Tuhan sudah memperingatkan dia agar dia jangan mengikutinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kain membuat tipuan, mengajak adiknya ke padang. Dan di padang dia bunuh itu, dia pukul itu adiknya. Dan Tuhan Allah berkata kepadanya dalam ayat yang 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia berbohong. Bapak, Ibu, dosa yang tidak diselesaikan akan menimbulkan kebohongan demi kebohongan. Kain tidak menyelesaikan dosanya. Bahkan dia tidak takut kepada Tuhan Allah. Dia berkata, apakah aku penjaga adikku? Manusia mungkin bisa dibohongi, tapi Tuhan Allah tidak bisa dibohongi. Karena ayat 10 dikatakan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan Allah tahu. Dan apa yang dialami oleh Kain ini karena dia berbohong. Yang pertama, dia terbuang dari pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu, dia terbuang jauh. Bapak, Ibu, gak ada kita sanggup terbuang dari pemeliharaan Tuhan. Terbuang dari perlindungan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata terkutuk. Sudah terkutuk, terbuang lagi. Ayo jangan kita tetap dalam mendustai. Buang itu kebohongan. Dan dikatakan dalam ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Gak maksimal hasil kerjanya, sekeras apapun dia bekerja. Karena dia berbohong tidak bebas, karena tidak ada berkata ampuni aku Tuhan.
tetap juga dalam kebohongannya, sehingga semua kerja kerasnya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Mari Bapak Ibu, dialah ini menjadi contoh peringatan kepada kita. Dan dikatakan dia menjadi seorang pelarian, pengembara di bumi. Dikejar-kejar oleh bayangannya. Puji Tuhan, masih ada kasih Tuhan kepadanya. Karena dia berkata, Kain berkata, hukuman ini terlalu besar bagiku Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kepadanya. Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun kita salah, kasih Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Bagian kita sekarang, maukah kita bebas dari dosa tersebut? Firman Tuhan berkata, Amsal 28 ayat 13. Apa dikatakan di sini? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kain tidak ada kata menyesal. Tidak ada kata ampuni aku Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah hal ini menjadi contoh bagi kita. Jangan iri hati. Jangan marah. Jikalau orang lebih baik daripada kita, lebih berhasil daripada kita, lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar dari kita. Tetapi biarlah kita berdoa agar Tuhan juga memberkati kita dan menolong kita. Apalagi kalau itu saudara kita, adik kita, atau abang kita. Harusnya kita bangga, bukan cemburu atau marah. Amin. Apalagi saudara-saudara seiman. Ya, ini menurut saya ya. Karena pujian berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Kalau orang lain diberkati, karena dia percaya kepada Tuhan, kita bisa berdoa, Bapa, Engkau memberkati si anu Tuhan, karena dia anakmu. Aku juga anakmu, mana bagianku? Amin. Karena kita sama-sama anak Bapa di sorga. Ayo, kalau kita masih belum bisa dipercaya dalam perkara kecil, ayo bisa dipercaya Tuhan dalam perkara kecil. Tuhan akan tambahkan. Dalam hal kecil kita belum bisa bersyukur, mana mungkin Tuhan tambahkan yang besar. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu, supaya dalam hal kecil pun kita bersyukur, ditambahkan Tuhan bersyukur, ditambahkan Tuhan bersyukur. Dan bisa kita mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayo. Kalau ada saudara inginkan, doa sama Tuhan. Amin. Jangan biarkan muka saudara muram seperti Kain tadi. Karena Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, wajah kita menggambarkan hati kita. Kalau berseri-seri wajah kita, hati kita pun penuh dengan sukacita Tuhan. Amin.
Tapi kalau sudah mulai mutung, tahu mutung? Sudah mulai panjang mukanya. Gak ada senyum lagi. Ayo mari, buang itu. Tanggalkan itu. Biar hati kita tenang. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita jujur kepada Tuhan. Kain itu tadi tidak jujur dia. Karena apapun dosa yang kita lakukan, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1:9, apa dikatakan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya rasa nggak ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh Petrus. 3 kali dia sangkal Tuhan Yesus. Yang mengajari dia 3,5 tahun. Dia sangkal Yesus. Bahkan Paulus yang menganiaya orang-orang percaya pada sidang pertama. Tetapi dikala bertemu dengan Yesus, berubah. Petrus menyesali semua kesalahannya. Dia menangis. Dan dia diubahkan Tuhan sehingga dia pertama sekali rasul yang pertama sekali memberitakan Injil. Bahkan 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Bapak Ibu, ayo jangan simpan dosa. Akui. Amin. Jangan simpan kebohongan. Akui. Biar darah Yesus membenarkan kita. Biar darah Yesus mengampuni kita. Amin. Yang kedua. Contoh yang kedua. 3 contoh saja hari ini. 2 dalam perjanjian lama. 1 dalam perjanjian baru. Gehazi. Dalam 2 Raja-Raja 5. Ayat 22 sampai 23. Saya bacakan bagi kita semuanya. Jawabnya. Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya itu di depan Gehazi. Pertanyaannya, siapa Gehazi ini? Gehazi ini adalah seorang pembantu atau pelayan, hamba dari seorang nabi yang bernama Elisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelumnya dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 diceritakan ada seorang panglima raja Aram yang bernama Naaman. Dia sakitnya sakit kusta. Tetapi dia mendengar dari budak yang ditawan menjadi pembantu di rumahnya, bahwa di Israel ada Nabi Elisa. Nabi yang dipakai Tuhan, yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Naaman datang kepada Nabi Elisa. Sebenarnya Naaman ini berharap dia letakkan tangannya, diputar-putar, dia langsung sembuh. Tetapi Nabi Elisa berkata, ayo benamkan dirimu ke sungai Yordan. Benamkan sampai 7 kali. Kau pasti sembuh. Awalnya gondok hatinya. Mana lebih jernih, sungai Yordan atau sungai di kampungku? Sungai di negaraku. Tapi puji Tuhan, ya asisten-asistennya, pengawal-pengawalnya berkata, Pak Naaman, apa sih sulitnya membenamkan diri di sungai Yordan 7 kali? Dia mendengarkan nasihat bawahannya. Dan setelah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, maka sembuhlah Naaman dari kustanya. Alkitab menuliskan kulitnya kembali seperti bayi. Saking besarnya hatinya, dia kembali kepada Elisa.
Naaman sembuh. Naaman hendak memberikan persembahan kepada Nabi Elisa sebagai tanda rasa syukurnya. Tetapi Nabi Elisa tidak menerima atau menolak pemberian itu. Dia sangat bangga karena dia panglima. Saya percaya pemberiannya itu tidak sedikit. Pemberiannya itu mungkin bisa membangun gereja kita. Amin. Tetapi Elisa menolaknya. Naaman berkata, kalau begitu aku ambillah tanah Israel ini. Dia bawa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Naaman beserta pengawalnya pergi dari hadapan Elisa. Belum beberapa jauh mereka berjalan. Pergilah Gehazi berlari mengejar Naaman dan berkata, Tuanku Elisa menyuruh aku. Wah, bohong. Gak ada disuruh oleh Elisa untuk mengambil perak serta pakaian. Padahal Elisa tidak menyuruh Gehazi meminta semua itu dari Naaman. Bapak ibu perhatikan, hati-hati kita. Kami pun harus hati-hati. Sebagai pelayan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyuruh, jangan lakukan. Gak ada disuruh Elisa, Gehazi ini yang adalah pelayan, menolong Elisa dalam pelayanan. Tetapi dia ambil inisiatif sendiri. Dan dia berbohong. Nah, apa yang terjadi? Dalam kebohongan Gehazi ini, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Sudah dua kebohongan, hati-hati. Kebohongan satu tidak diselesaikan, akan datang kebohongan yang kedua. Bapak ibu kita perhatikan, Gehazi ini bohong. Dia berkata tidak pergi kemana-mana, padahal dia baru pulang dari menjumpai Naaman. Seorang nabi yang dipakai Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Gehazi. Dia pergi karena dia seorang nabi. Karena nabi ini adalah pilihan Allah. Nabi ini dapat menerima wahyu. Nabi bisa juga disebut pelihat yang dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Itulah nabi. Dan apa yang terjadi pada Naaman? Ayat 26 ya. 1 Raja-Raja pasal yang kelima tadi. Ya. Apa dikatakan? 26-27. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Hati-hati dalam hal korupsi. Karena Gehazi ini korupsi dia. Dia pakai nama Elisa supaya dia mendapatkan sesuatu dari Naaman. Apa yang jadi karena dia berbohong. Kustanya Naaman jadi kepada Gehazi. Dan bukan hanya Gehazi yang kena, anak cucumu untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Bapak ibu, walau sedikit penghasilan saudara, biarlah itu nikmati. Biar itu menjadi berkat buat anak cucu saudara, amin. Kalau kurang berdoa. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Gehazi, dia berbohong. Dan itu mempengaruhi hidupnya dan mempengaruhi hidup keturunannya.
Ayo mari kita bebas dari hal ini. Mungkin kita harus cuman cukup makan tahu tempe, nggak apa-apa. Beli 1 kilo ayam bisa sampai 4 hari. Nggak ada masalah. Amin. Daripada hidup menipu seperti nak GHJ ini. Jangan kita hidup di situ. Dengan berbohong memang dia dapatkan. Dia dapatkan perak, dia dapatkan pakaian. Dan Elisa berkata, engkau memperoleh kebun-kebun, bisa beli kebun. Bisa beli kebun zaitun, bisa beli kebun anggur, bisa beli kambing domba, belenggu sapi. Bahkan membayar budak-budak laki-laki dan perempuan. Nampaknya hebat. Hebat itu ya kalau udah punya asisten. Kalau di Alkitab tuliskan budak-budak. Sekarang gak ada lagi perbudakan kan? Tapi banyak pembantunya. Ada pembantu laki-laki, ada pembantu perempuan. Orang berkata, ih berhasil itu. Tapi di hadapan Tuhan. Ternyata tidak. Kalau itu didapatkan karena kebohongan. Tuhan berkata, melekat penyakit kusta Naaman padamu. Dan kepada anak dan cucumu. Bapak Ibu, kita kembali pada firman Tuhan. Daud berkata, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kelihatannya tidak setenar orang lain. Tidak ternama orang lain. Tetapi suatu hari, Tuhan pasti mengangkat. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Dan sudah banyak contoh kita lihat. Enggak hebat-hebat. Kalau kita melihat dari kedudukannya, ya kok begitu sederhana kali hidupnya. Tetapi anak cucunya diberkati. Enggak ada masalah dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena hidup benar. Rumah tangganya, wow, menjadi rumah tangga yang menjadi teladan bagi banyak orang. Karena enggak ada dusta. Enggak ada bohong. Hidup apa pada kita? Amin. Nah, yang ketiga. Wah, saya masih 2 sudah mau habis waktunya. Yang ketiga, ini Ananias dan Safira. Makanya saya berkata nama satu perjanjian baru. Mari kita buka sebentar. Ananias dan Safira. Ini kita baca sama-sama. Dalam Kisah pasal 5 ayat 1 sampai 11. Karena kita ini dalam perjanjian baru. Mari kita baca 1, 2 ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Hati-hati dusta yang bersepakat. Apalagi suami istri.
Mereka ini bersepakat menjual sebidang tanahnya dan bersepakat dengan jumlah yang berbohong. Ayo Bapak Ibu, biarlah kita jujur dalam pemberian persembahan kita. Jangan bersepakat dengan orang lain untuk melakukan kejahatan, sekalipun orang itu orang terdekat kita. Kalau saudara sudah bernajar, genapilah. Lebih bagus saudara tidak berjanji. Ini kepada Petrus yang nggak adanya Tuhan di situ kan. Bahkan Petrus pun nggak tahu jumlahnya berapa mereka jual. Karena Petrus nggak ikut menjualnya. Ini Petrus di Alkitab ya. Ini bukan Petrus yang depan ini. Saya mohon semuanya kita pulang dengan selamat. Amin. Tapi Ananias dan Safira ini berbohong di Son Maradian. Baru dikuburkan suaminya, 3 jam kemudian istrinya lagi. Ayo mari kita jujur. Ini bukan soal jumlah. Tapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ayo anak-anak kami juga kalau udah dikasih persembahan dari rumah, berilah sedemikian kepada Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian, suatu kali kami melayani di Samosir. Si bapak ini yang membangun tempat ibadah itu, dia berkunjung ke Kediri. Ayo kenapa kalian gak kebaktian? Gak ada persembahan Pak. Gak ada persembahan tulang. Saudara tahu, dia punya niat. Bagaimana sikap mereka sebenarnya kepada Tuhan. Ada 10 orang diberikannya. Ini persembahanmu, ini persembahanmu, ini persembahanmu, ini persembahanmu. 10 orang. Mereka datang ibadah. Tiba persembahan datang. Dia minta selesai ibadah. Dia minta kepada orang yang menghitung persembahan. Saya yang hitung. Dia hitung persembahan. Sejumlah yang dia berikan tadi kepada 10 orang. Gak ada satu pun angka seperti yang diberikannya. Sedangkan itu bukan hasil jerah mereka. Dia mau tahu sikap hatinya. Dia berikan ini persembahanmu, ini persembahanmu, ini persembahanmu. Ternyata diperkecil, ditukar itu persembahan. Tuhan ampunilah mereka. Dia melihat begitulah rupanya sikap mereka kepada Tuhan. Alasannya tadi tidak ada persembahan. Dikasih persembahan dia datang. Tetapi bukan seperti jumlah yang dikasihnya itu persembahan mereka. Mereka ganti, mereka tukar. Diambil angka yang paling kecil. Dia menangis. Dia tidak menuntut kepada orang yang menerima tadi. Dia menangis. Beginilah rupanya kaumku. Beginilah rupanya puakku ini Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita jujur dalam memberi persembahan kita, amin. Bukan soal jumlah, tidak. Saya pun belajar sebelum lahir baru. Saya dikasih opung saya, ini nanti persembahanmu ya. Waktu itu 25 rupiah udah besar. Ya, tapi dapat kedai yang terdekat saya tukar. Karena limper masih laku. 5 rupiah dan itu besar ya kan. Saya tukarkan jadi 5. Kasih 2, tinggal 3 sama saya. Karena sikap hati yang benar, puji Tuhan sudah bertobat sekarang. Amin. Bapak Ibu, dalam hal persepuluhan pun kita harus jujur. Kita lihat sebentar. Maleakhi pasal 3 ayat 9 sampai 12. Ya, Maleakhi pasal 3. Karena itu kepunyaan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 9 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ayo jangan kita bohongi Tuhan. Ini soal ketaatan dan kejujuran. Mari, persepuluhan. Ayo Bapak Ibu. Dan kalau kita bernajar, kita tepati najar kita. Kalau engkau bernajar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah najarmu. Lebih baik engkau tidak bernajar daripada bernajar tetapi tidak menepatinya. Dan apa yang kita baru kita baca dari Ananias dan Safira. Berbohong atau berdusta kepada Tuhan sama dengan berdusta kepada Roh Kudus. Tuhan tahu kok penghasilanmu. Tuhan tahu kok apa yang kamu ucapkan kepada Tuhan. Najarmu. Orang lain mungkin tidak mendengar. Apalagi kalau orang lain sudah mendengar, hamba Tuhan sudah mendengar, anak Tuhan yang lain sudah mendengar. Hati-hati dengan najar saudara. Kalau saudara tidak menepatinya. Keras ini firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah juga. Yang ikut ibadah secara online dengan kami. Jangan mudah bernajar kepada Tuhan. Kalau saudara tidak menepatinya, hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, masih banyak contoh dalam Alkitab. Saya sudah sampaikan tadi orang-orang Gibeon dalam Yosua 9 ayat 9 sampai 13. Mereka berbohong, berkata dari jauh tempat kami. Ternyata enggak berapa lama sudah dapat. Dan mereka mengalami akibatnya. Menjadi budak. Saudara-saudara Yusuf, mereka berbohong kepada Yakub, ayah mereka. Mereka berkata bahwa Yusuf itu diterkam oleh harimau, oleh singa. Maaf saya, singa. Mereka ambil jubahnya, mereka lumuri dengan darah. Ada akibatnya. Lihat Yusuf diangkat Tuhan. Mereka yang berbohong harus mencari gandum. Yakub juga menipu abangnya. Ada akibatnya. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bebas dari bohong. Kalau di dunia ini saja pun kita sudah menerima upah dari kebohongan kita. Apalagi nanti setelah meninggalkan dunia ini, kita akan dihakimi. Keras firman Tuhan ini. Tapi kita bersyukur dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya satu dosa saja pun cukup membuat kita ke neraka. Itu sebabnya mari kita tanggalkan semua dusta dan berkatalah benar satu dengan yang lain. Kita mohon darah Yesus menguduskan kita. Kita mohon darah Yesus menyucikan kita. Dan mari kita buang dusta. Kita buang kebohongan. Sehingga kita menikmati hari-hari yang baik. Amin. Mari kita ulang baca. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Dan kita akan berdoa. 1, 2 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mau melihat hari-hari yang baik? Mau melihat keturunan kita mengalami hari-hari yang baik? Mari Bapak Ibu, jaga lidah kita terhadap yang jahat.
Jaga bibir mulut kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu atau dusta. Biarlah kita berkata, ya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari si jahat. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita menyanyikan satu lagu sebelum kita berdoa. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Sembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa. Sekali lagi sama-sama katakan, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu berkuasa membebaskan kami Tuhan, bahwa firman-Mu berkuasa mengubahkan kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membebaskan kami dari segala kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat kami yang buruk ya Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kami yang masih berbohong. Apabila kami telah melakukannya Tuhan, biarlah kami boleh mengakuinya dan meninggalkannya Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar senantiasa hidup kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan.
Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami kepada semua jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang sakit tubuhnya? Agar kita boleh berdoa bersama-sama saudaraku. Kita percaya ada kuasa dalam doa bersehati. Adakah yang sakit tubuhnya? Semuanya sehat saudaraku? Puji Tuhan. Kalau begitu kita akan masuk ke dalam pengumuman kita. Kita sudah masuk di minggu terakhir bulan September. Saudaraku, pada hari ini kita bersyukur Tuhan sungguh baik sudah menyertai kita sampai saat ini. Mari Bapak Ibu untuk kita boleh saling mengingatkan, perhatikan saudara.